anak-anak semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika partikel. Partikel itu apa? Dinamika partikel itu penyebab sebuah partikel itu dapat bergerak. Apa sih penyebabnya? Itu penyebabnya yaitu antara lain dorongan atau tarikan. Nah, dorongan atau tarikan itu disebut juga dengan gaya. Makanya pembelajaran hari ini berkaitan dengan gaya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu siswa dapat membedakan pengertian kinematika dan dinamika. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bunyi hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh penerapan hukum-hukum Newton dan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menerapkan hukum Newton untuk menyelesaikan soal analisis dan soal hitungan. Yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan aplikasi hukum Newton pada suatu benda. Nah, setelah saya jelaskan di awal tadi, siswa dapat membedakan pengertian kinematika dan dinamika. Kalau kinematika itu berupa lintasan sebuah gerakan benda. Nah, kalau dinamika itu penyebabnya benda itu bergerak. Nah, itu perbedaannya. Nah, pembahasan untuk materi dinamika partikel, yaitu pembahasannya itu yang pertama pengertian gaya, hukum-hukum Newton, jenis gaya, penerapan hukum Newton. Pengertian gaya. Nah, Patrick dan SpongeBob. Nah, SpongeBob, gayamu tadi sangat bagus. Nah, ini gaya yang dimaksud dalam pembicaraan SpongeBob dan Patrick itu bukan arti gaya yang akan kita bahas di bab ini. Kalau SpongeBob dan Patrick itu dia membahas tentang tentang dalam kehidupan sehari-hari itu gaya itu seperti apa. Umpamanya gaya ketika dia mendekati cewek atau dan sedang perform, itu bukan gaya yang dimaksud di dalam materi gaya ini. Nah, gaya yang dimaksud ini bermain ayunan, terus tarik tambang, ya kan, terus mendorong, ini bermain sepeda, dorong, ya kan. Nah, bermain ayunan, di sini ilustrasi bermain ayunan itu dapat bergerak, berayun karena ada dorongan atau tarikan. Makanya dia penjelasannya tentang dorongan dan tarikan. Nah, bermain tarik tambang juga sama, dia ilustrasinya tarik tambang itu saling tarik-menarik, berarti dia tarikan. Nah, bermain bom-bom kar itu tadi si anak satu duduk di bom-bom karnya, yang satu mendorong, artinya dia ada dorongan. Maka pengertian dari gaya itu tarikan atau dorongan, atau ini gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang diberikan oleh seseorang pada sebuah benda sehingga benda itu dapat bergerak, baik bergerak konstan maupun tidak konstan atau diam. Itu disebut juga gaya. Nah, hukum-hukum gaya. Hukum-hukum gaya ada 3. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Nih, hukum Newton 1. Ilustrasinya seperti ini. Ada seseorang menaiki mobil, dia menabrak tembok. Ada seorang menaiki motor, dia menabrak tembok. Nah, orangnya terlempar. Artinya dia awalnya bergerak, terus tiba-tiba berhenti. Tapi orangnya tetap bergerak, terlempar itu. Nah, sehingga disebutkan bunyi dari hukum Newton 1,
yaitu jika benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Maka resultan dari gaya itu berarti nilai dari gaya itu sama dengan 0. Sigma dari gaya-gaya itu 0. Nah, dari ilustrasi sebelumnya itu dia awalnya bergerak tapi tiba-tiba disuruh diam, maka dia pengen terus bergerak. Itu ilustrasi yang nomor 1. Yang kedua dari gaya hukum Newton 2, ya kan? Hukum Newton 2 nih ada dorongan sehingga dia bergerak. Nah, apa sih pergerakan itu? Artinya percepatan. Awalnya diam, didorong menjadi bergerak, artinya dipercepat. Percepatan itu sama dengan resultan gaya per satuan massa. Ya, persatuan massa. Artinya percepatan itu yaitu gaya dibagi dengan massa, kayak gitu. Makanya bunyinya kayak gini, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya tadi A sama dengan F per M. A sama dengan F per M. Nah, jika di pelajaran SMP, gaya itu dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Itu merupakan gaya pada hukum Newton 2. Nah, rumusnya kayak gini. A sama dengan sigma F per M. Sigma itu jumlah gaya-gaya yang bekerja sebuah benda. Jadi kalau gayanya 1 ya tinggal F per M. Kalau gaya yang 2 berarti F1 ditambah F2 per M. Atau F1 dikurang F2 per M. Kayak gitu. Nah, untuk mencari gayanya, gaya-gaya yang bekerja itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini F-nya sama dengan gaya, satuannya Newton, A itu percepatan, meter per sekon kuadrat, dan M-nya itu massa benda, kilogram. Nah, contohnya kayak ini, Andi mendorong sebuah kursi yang massanya 5 kg, sehingga kursi bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah gaya yang Andi keluarkan agar kursi tersebut bergerak sesuai dengan percepatan di atas? Diketahui M-nya 5 kg, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Dari soal ya, kita analisis yang diketahui apa? M, 5 kg, percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya? Berarti F sama dengan berapa? Dijawab F sama dengan M kali A, sama dengan 5 kg kali 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hasilnya 5 kali 2, 10 Newton, karena gaya satuannya Newton. Pak, kalau gimana kalau yang ditanya itu A, percepatan? Berarti percepatan sama dengan F per M. F-nya umpamanya 10, per M-nya 5, berarti percepatannya 2. Kalau yang ditanya M, gimana Pak caranya? Berarti M sama dengan F per A, berarti F-nya 10 per A-nya 2, sama dengan massanya 5 kg. Itu. Kita lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 kayak contoh ini, dia ada monyet, ya kan, dia memegang kayu dan yang satu lagi ditarik oleh seseorang. Berarti dia akan saling tarik menarik atau aksi reaksi. Nah, contoh lainnya itu ketika kalian menyenderkan badan kalian ke tembok. Nah, kita itu memberikan gaya ke tembok, tapi tembok tidak bergeser, sehingga tembok itu memberikan gaya ke kita, sehingga kita bisa tegak dalam menyender di tembok. Nah, bunyinya itu untuk setiap aksi yang diberikan ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Artinya F aksi, gaya yang dikeluarkan ketika aksi, sama dengan gaya yang dikeluarkan benda untuk mereaksi dari gaya kita, tapi besarnya berlawanan